Sampun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'dah. Pada semua rekan-rekan dan para siswa didik baru MA Nahdlatul Muslimin yang saya cintai, sebagaimana kita ketahui bersama, eksistensi kehidupan manusia terdiri dari 3 kelompok yang sangat penting, yaitu manusia sebagai umat beragama, manusia sebagai bagian dari anak bangsa, dan manusia sebagai warga dunia. Dalam 3 konteks ini, Al-Quran telah mencanangkan dan mengajarkan prinsip penting kehidupan kita. Yang pertama adalah keanekaragaman merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui bersama, dalam kehidupan kolektif kita sebagai umat beragama, sebagai bagian dari warga negara dan sebagian dari warga dunia, ditandai dengan keanekaragaman. Sebagaimana Allah berfirman, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wa ikhtilafil alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatan lil alamin. Saya ulangi, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatan lil alamin. Dalam ayat tersebut mempunyai pandangan bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai umat yang berbeda-beda, sebagaimana berbeda-beda cara tata bahasa dan juga berbeda-beda dalam bentuk kulitnya. Inilah sebagian tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam konteks ini atau di dalam ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa konsep Platoniyah inilah yang menjadi acuan kita sebagai warga negara Indonesia khususnya, yang mana bangsa Indonesia merupakan sebuah contoh konkret dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Indonesia merupakan bangsa yang sangat majmuk. Kita juga mengenal kebinekaan Indonesia. Kita bisa melihat dari suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita memiliki 50 lebih suku dan etnik ras yang sangat beragam, suku agama yang beraneka ragam. Hampir agama-agama besar di dunia ada di negeri tercinta kita, yaitu negeri Indonesia. Belum lagi agama-agama lokal yang terus saja bertumbuh dan berkembang. Selain itu di Indonesia juga memiliki kelas sosial yang beraneka ragam, dan juga adat dan tradisi yang terus-menerus mengalami perubahan dan perkembangan sehingga mengakibatkan bertambahnya tradisi yang kita miliki. Di tengah-tengah konteks kehidupan seperti inilah kita harus membangun konsep yang dinamakan konsep Platoniyah. Dikarenakan ukhuwah Platoniyah ini sangat penting kita kembangkan agar kita tetap menjadi sebuah bangsa yang solid, tradisi bangsa yang terjaga, dan membangun kesatuan. Prinsip-prinsip yang paling penting kita membangun prinsip Platoniyah adalah kita harus mampu membangun persaudaraan antar umat beragama atau orang yang beriman. Karena bangsa kita merupakan sebuah bangsa yang religius. Oleh karena itu, membangun persaudaraan dengan orang beragama atau yang beriman menjadi sangat penting. Dan juga
kita harus tahu dan mampu menjalin persaudaraan universal umat manusia. Karena ini merupakan sebuah kunci dari perdamaian dunia. Pada dasarnya kita semua telah memiliki prinsip agung yang telah diberikan oleh nenek moyang kita dan diadopsi sebagai prinsip dan pilar kehidupan berbangsa kita yang kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip tersebut merupakan prinsip agung. Setidaknya dengan prinsip tersebut kita tidak hanya bisa menerima perbedaan, namun kita juga mau terlibat dalam perbedaan itu. Kita tidak hanya sekedar menerima toleransi perbedaan, namun kita juga mau belajar kepada orang lain yang berbeda dengan kita semua. Dan juga kita berpegang teguh pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kita mau terbuka dengan keanekaragaman yang ada di sekeliling kita. Kita mau terbuka dengan kenyataan bahwa orang lain yang berbeda dengan kita. Dari sudut kehidupan beragama, dalam konteks membangun ukhuwah watoniyah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Syu'ubul Iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Al-Bukhari. Dalam hadis tersebut mempunyai arti bahwa tidak ada keimanan yang sempurna bagi seseorang yang mana seseorang tersebut tidak mau mencintai sesamanya atau orang lain. Bahkan dalam hadis tersebut, dalam konteks hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, yaitu mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Imam Suhaimi mengartikan konteks hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi tersebut dengan sangat luas sekali. Dikatakan hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Qala Suhaimi fi ma'na hadzal hadis ay la yakmilu imanu ahadikum hatta yuhibbu li kulli akhin walau kana kafiran min ghairi ay yahtassa bi mahabbati ahadan duna akhar. Nah, konteks hadis Imam Bukhari inilah yang menjadi acuan kita sebagai pegangan prinsip ukhuwah watoniyah, yang notabene kita adalah warga negara bangsa Indonesia yang sangat majmuk dengan berkeanekaragaman suku, ras, budaya dan juga agama. Tidak ada salahnya kita seandainya mengikuti hujah dari Imam Suhaimi yang mengartikan ayat la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Di situ konteks li akhihi dinamakan saudara. Ini bukan hanya saudara seiman, akan tetapi saudara yang tidak seiman atau kafir, kita pun harus bisa melakukannya. Inilah indahnya agama Islam, indahnya ajaran agama Islam yang begitu luas, yang begitu toleransi, yang begitu penuh rahmah. Sebagaimana misi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semoga saja materi ukhuwah watoniyah yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, sehingga kita bisa menjadi warga Indonesia yang baik, warga negara yang bisa bersatu, menghargai sesama orang lain, menghargai menghargai sebuah pendapat orang lain. Ya, bagaimana prinsip-prinsip di atas tersebut. Semoga saja kita mendapatkan ridho dari Allah dan bisa memberikan sebuah kemanfaatan bagi orang lain. Billahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.